selama Ibu mengenal Bapak J ini, ada nggak kecenderungan atau suatu perilaku yang menurut Ibu mencurigakan atau meresahkan? Jujur, tidak pernah. Katanya ada ruangan khusus. Tidak ada. Tidak ada ruangan khusus. Tidak ada ruangan khusus. Gimana ceritanya trauma? Kalau pacaran bisa sampai 2013 sampai 21, terus pulang mau nikah. Traumanya ada di sebelah mana? Tenang aja Kak, saya udah jawab orang tua saya Kak. Mama lihat, saya di sini bahagia. Saya di sini masih makan dengan enak, dan itu yang benar-benar saya pengen. Tidak pernah berhenti untuk bisa bareng lagi sama mereka. Halo. Halo. Jauh-jauh dari mana? Malang ya? Batu ya? Batu. Batu tuh mananya Malang? Sononya lagi? Kita jarak sekitar 20 kilo. Dari Jauh Batu. kali. Ya. Kalian kesini mau ngapain? Kenalin dulu diri. Ibu siapa? Saya Rizka. Rizna. Iya. Dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Oke. Sebelahnya? Dila, alumni dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Oh, temennya siapa? Temennya saya. Kita satu angkatan 2. Oke. Yang ujung? Saya Saida. Saya alumni juga dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Oke, acara TV ya lama-lama kita ya. Jadi aku udah dengar ceritanya. Jadi aku cerita dulu ya supaya yang nonton juga nangkep. Jadi aku tuh kemarin, ini aku buka ya. Aku tuh dihubungi oleh seseorang untuk mengangkat satu tema cerita. Ada yang sedang terjadi kasus pelecehan seksual. Dan kebetulan aku waktu itu belum ngangkat karena aku ada beberapa faktor. Ternyata itu dinaikkan oleh kerabatku juga gitu. Dan itu menjadi viral detail ya. Nah, ini kan melibatkan sekolah itu sendiri, ya kan, Selamat Pagi Indonesia. Nah, yang aku pengen tahu adalah orang yang diduga itu hubungannya dengan Selamat Pagi Indonesia itu apa? Oke. Jadi memang kita merasa dalam tanda kutip terusik ya, gitu, karena sebetulnya case yang terjadi itu adalah saat ini sedang ditangani oleh pihak yang berwenang. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu naik, memang jadi dampaknya cukup kaget lah ya, cukup besar buat kami, terutama si case dari yang masih sekolah gitu. Terus terkait yang dimaksud itu beliaunya itu bukan sebagai owner, begitu bukan, tapi owner. Salah satu founder. Jadi karena foundernya Yayasan Selamat Pagi Indonesia itu kan membawai 2 institusi, ada SMA sama sekolah tinggi. Nah itu foundernya dari berbagai daerah di Indonesia itu banyak sekali gitu, ratusan hampir ribuan. Dan beliau adalah salah satu dari founder. Oke, dengan adanya isu di luar ini, impact kerugian dari bentuk material maupun kondisi yang terjadi apa aja? Ya, yang terjadi adalah kita harus menenangkan dan tetap menyehatkan yang ada di dalam, karena memang mulai dari siswa, mahasiswa, guru-guru, bahkan karyawan itu mereka otomatis mendapat tekanan dari sekelilingnya. Pasti. Iya, dan itu dampaknya cukup besar. Bahkan ada baru kemarin sampai saya itu 2 jam bersama dengan calon wali siswa yang merasa resah. Di satu sisi dia tahu bahwa tetangganya itu anaknya lulus baik-baik saja dan wanita, tidak pernah mendengar apa-apa, tapi kemudian dia sendiri mau mendaftarkan anaknya, kok tiba-tiba ada berita sampai mencuat seperti ini. Nah itu beliaunya bertanya ke kami dari pihak sekolah, dan saya persilahkan tentunya nanti silahkan dipertimbangkan, karena kita pun juga tidak bisa mendorong yang seperti apa, karena kondisinya memang akhirnya mempengaruhi gitu. Dan ya walaupun alhamdulillah akhirnya beliau tetap mengantarkan putrinya ke sekolah kami, tapi dampaknya untuk yang sekelilingnya, untuk siswa-siswi yang sedang berada di asrama dan menggantungkan harapannya untuk bersekolah ini kan jadi galau. Iya, semuanya jadi nggak bagus lah. Iya, gitu. dan simpel pikiran mereka. Terus kalau misalkan nanti dampaknya sekolah jadi
dibekukan misalkan, terus saya mau sekolah di mana, mau hidup di mana, sedangkan kami ini di sana benar-benar gratis menghidupi anak-anak yatim piatu dan yang tidak mampu. Oke, jadi sekolah itu membiayai anak yatim piatu yang tidak mampu, meliputi daerah mana aja? Seluruh daerah di Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia. Hampir semua provinsi terwakili. Termasuk kalian? Iya. Oke. Jadi sekolah ini kan membantu orang. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu kenal sama Bapak JE ya? JE? Iya, kenal. Kenal. Sering ketemu? Tidak sering ketemu. Karena memang beliau sendiri yang saya tahu memang sangat sibuk sekali gitu Ya, dengan bisnisnya, dan ya sama dengan saya bertemu dengan founder-founder yang lain ya pernah gitu, tapi ya tidak sering sekali gitu, tidak. Gitu. Kalau dari Ibu ketemu itu, ini perspektif pribadi Ibu ya, jangan ada ditunggangin apapun. Karena saya pengen ini obrolan ini murni, saya tidak ingin membela siapa-siapa di sini. Kalau memang apa yang terjadi itu terjadi seperti itu, saya mengutuk perbuatan itu. Tapi saya ingin mengangkat dari perspektif lain supaya sama-sama adil dan berimbang untuk pemerintah di luar sana. Saya tidak mau ditunggangin siapapun, maka saya akan nanya agak tajam nih. Saya mohon maaf izin sebelumnya, kalau tidak mau dijawab jangan dijawab ya. Nah, Ibu perspektif pribadi mengenal Bapak J ini seperti apa? Pribadi, jujur. Pribadi, beliaunya yang jelas berwibawa, dermawan, dan juga menginspirasi. Gitu. Dan yang jelas yang kami tahu pasti adalah beliau benar-benar berdedikasi sama dengan founder-founder yang lain untuk sekolah kami berdiri, apalagi sampai dengan hari ini. Nah kalau di dalam sekolah itu kan, sekolah itu dihidupkan oleh donasi kan? Ya. Dari banyak sumber. Betul. Berarti uang ini dia berputar di dalam. Ya. Ada keuntungan nggak kira-kira yang bisa didapat oleh Bapak J? Tidak sama sekali, karena sekolah dan terutama yayasan ini yayasan non-profit yang memang selain non-profit juga dikelola oleh yayasan, bukan perorangan. Sehingga yang saya tahu betul gitu bahwa sirkulasi keuangan itu memang adalah benar-benar untuk kepentingan pendidikan. Jangankan para pencetus, para founder gitu, pengurus yayasan saja, ketua, sekretaris, bendahara itu tidak mendapatkan gaji. Ibu bagaimana? Kalau saya, karena saya termasuk karyawan, saya mendapatkan gaji. Karyawan mendapatkan gaji ya. Pengurus belum mendapatkan gaji. Pengurus yayasan tidak mendapatkan gaji. Berarti karyawan yang sudah kerja itu mendapatkan gaji ya. Ibu alasan kerja di sana apa, Bu? Yang jelas pasti karena saya pribadi membutuhkan membutuhkan pekerjaan. Bagus. Dan kemudian saya melihat visi dari sekolah ini adalah ingin membantu anak-anak yatim piatu dan tidak mampu. Itu. Iya, karena saya merasa seperti ada dorongan panggilan untuk saya memilih bekerja di sini saja, maka saya di sana. Selama Ibu mengenal Bapak J ini, ada nggak kecenderungan atau suatu perilaku yang menurut Ibu mencurigakan atau meresahkan? Jujur, Bu. Jujur, tidak pernah. Tidak pernah ada? Saya tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan sendiri, mendengar pun saya tidak pernah. Ibu kenal dua orang yang mengaku menjadi korban di podcastnya Deddy Corbuzier? Kenal. Mereka berdua adalah alumni dari sekolah kami. Interaksi yang terjadi antara Ibu dengan dua orang itu adalah sebagai pendidik dan murid atau bagaimana? Ya, yang jelas seperti pendidik dan murid itu di 3 tahun dia bersekolah. Jadi kan yang satu masuk tahun 2008, yang satu masuk tahun 2009. Yang 2008 yang mana? Rambut pendek? Yang 2008 yang rambut panjang. Rambut panjang, ya. Nah, mereka memutuskan untuk 3 tahun bersekolah, di mana 3 tahun bersekolah ini kan free dan juga mendapatkan kehidupan selayaknya. Kami berkomitmen untuk membantu. Nah, kemudian yang bersangkutan mengajukan diri untuk bekerja di yayasan. Ya, rambut panjang. Dua-duanya. Nah, kemudian mereka bekerja sampai dengan yang satu 9 tahun, yang satu 10 tahun. Sampai akhirnya awal 2021 memutuskan untuk resign, dan waktu itu pamitnya menikah, ya nggak ada masalah. Sama dengan karyawan-karyawan yang lain gitu. Jangankan karyawan, siswa saja yang ingin sewaktu-waktu mengundurkan diri, kami nggak ada ikatan, nggak masalah. Gitu. Kami bukan sebagai sebuah sekolah gratis yang wajib
kalau mau wajib pendidikan 3 tahun maka harus mengabdi 2 tahun dan seterusnya, tidak. Bahkan saat siswa masih menjadi pelajar, ketika dia mungkin merasa tidak berkenan lagi hidup di asrama, mungkin ingin dekat dengan orang tua, itu sewaktu-waktu mau mengundurkan diri bisa. Bisa. Apalagi ketika memutuskan untuk menjadi karyawan. Dia waktu itu pamitnya sama ibu atau bukan? Iya, sama kami. Kalian semua termasuk ibu ya? Termasuk. Mau menikah ya ceritanya, benar ya? Iya, persiapan pernikahan. Dua-duanya? Iya. Dua-duanya persiapan pernikahan? Yang rambut panjang. Rambut panjang ya, kita ngomongin rambut panjang dulu ya, biar jelas. Dia mau menikah. Jadi selama waktu dia kerja di sana, digaji nggak? Digaji. Pernah nggak kalian mengalami sendiri tindakan-tindakan yang di luar kewajaran, misalnya kekerasan fisik atau tindakan-tindakan yang tidak baik lah? Kalau ibu sendiri pernah nggak melihat itu? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah dan tidak pernah melakukan juga, tidak pernah melihat juga. Kamu? Kalau saya sendiri sebagai siswa dari 2008 sampai sekarang bekerja di sana, tidak pernah mengalami kekerasan apapun, baik fisik maupun mungkin makian ya atau apa, itu nggak pernah. Pelecehan? Nggak pernah. Apalagi itu kalau iya, kalau misalnya itu terjadi ya saya udah nggak ada di sini. Kamu sama seperti jadi bentuk edukasi pendidikan di sana berjalan dengan baik gitu ya? Dengan baik sampai dengan hari ini. Di mana tinggalnya anak-anak itu? Mereka tinggal di asrama. Jadi ini beda case ya. Jadi kami ada asrama itu, bangunan asrama dan bangunan sekolah itu sejak tahun 2007 sampai dengan 2015 akhir. Nah, satu building asrama itu terdiri dari 2 gender, laki-laki dan perempuan, kami pisahkan lantai. Dipisah lantai, Di tahun-tahun itu, apalagi saat mereka masih menjadi pelajar gitu ya, lahan 3 hektar, 3,3 hektar itu hanya ada bangunan sekolah dan bangunan asrama. Cuma 2 mereka tinggalnya di asrama itu. Dan saya pun tinggal di dalam gedung itu. Tinggal bersama dengan suami. Di asrama? Iya. Saya tinggal bersama suami di sana. Yang 2 wanita itu tinggalnya satu tempat gak sama ibu? Di asrama satu lantai nggak? Iya, yang satu lantai. Satu yang mana? Yang rambut panjang itu satu lantai. Satu lantai? Iya, satu lantai. Satu lantai maksudnya di lantai yang sama? Di lantai yang sama. Kami kan ada, jadi ada lorong lantai 1, terus di lantai 2 itu ada 2 lorong gitu. Saya 1 lorong. Dengan yang bersangkutan. Satu kamar dia berapa orang? 5. Berlima? 5 orang, iya 5 orang. Kamu sekamar nggak? Saya sekamar. Seangkatan kan? Iya. Kamu sekamar. Berarti ada berapa orang di dalam kamar itu? Kamar itu ada macam-macam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Gitu. Jadi bisa rata-rata ya, karena kita punya satu kamar tengah, itu kan satu lorong, itu kita punya sayap kanan sama sayap kiri. Setiap sayap itu ada 5 kamar. Gitu. Jadi ada satu kamar tengah itu bisa isinya lebih banyak karena lebih luas. Nah, waktu kamu sekamar sama yang rambut panjang itu, bener kan? Rambut panjang kan? Iya. Kamu itu berapa orang di dalam kamar itu? Itu waktu itu berempat. Berempat ya? Iya, berempat tapi pernah berenam juga. Pernah berenam lah, jadi 4 dan 6 lah. Nah, kamu sekamar terus selama berapa tahun? Waktu itu 3 tahun. Setelah itu dia udah keluar ya? Kita gini, kalau saya sama saya juga, ini kan kita satu angkatan sama yang rambut panjang. Nah, kita waktu itu tahun pertama kita itu cuma ada angkatan 1 sama 2. Karena kita kan angkatan 2. Jumlahnya itu cuma 56 siswa. Itu jadi mungkin semua bisa membayangkan ya, dalam satu gedung cuma berisikan 56. Jadi aktivitas apapun itu bisa terdeteksi gitu. Bahkan pada saat ada satu siswa yang misalnya nggak makan aja, itu tahu. Ibu asrama tahu. Ibu tahu? Gitu. Tahu. Ada yang nggak makan sayur gitu, tahu. Karena dijagain gitu. Gitu. Dan waktu kita sekolah itu tidak hanya bapak ibu asrama yang di sana, tapi ada 2 ibu masak. Gitu. Selain juga kita malam itu ada guru piket.
gitu. Jadi yang jaga kita nggak cuma 4 orang, gitu. Tapi ada guru piket juga, bisa 6, bisa 7 kayak gitu. Kamu sekamar nggak? Nggak. Tapi seangkatan nggak? Satu kelas, satu angkatan, sama kalau kemana-mana bareng. Bisa dibilang kalau dulu selama sekolah itu teman baik. Oke, udah jelas nih ya. Ada CCTV nggak? CCTV di lokasi. Di lorong. Kalau di asrama itu baru ada CCTV di atas 2016 ya. Iya, baru ada bisa pakai CCTV ya. Kalau yang tahun sebelumnya memang kita nggak ada CCTV. Belum ada. Ya, belum ada CCTV. Tapi karena di dalam dalam satu gedung itu karena orangnya banyak yang ngawasin, jadi pasti tahu nih. Iya, berarti jadi terpantau. Aib-aib banyak ketahuan nih ya. Iya banyak. Ya kita ini termasuk rahasia umum ya. Jadi kalau di sana itu jangankan siapa pacaran sama siapa ya. Yang si A pakai hand body Citra, yang B pakai Scarlett ya. Belum ada waktu itu. Kan 2008 ada yang versi murah tuh. Kan gede, 1 liter gede ya. Bareng-bareng. Nanti saya kirim Scarlett ya. Terus habis itu yang satu hobi minum susu misalnya kayak gitu. Susu merek apa aja kita tahu. Sampai begitu taunya. Sampai begitu. Ada cowok yang pakai masker. Tahu. Karena memang kita bisa dibilang sampai waktu itu kayak kita nih hidup dari bangun tidur, ya kan, tidur pun juga kayak sekamar kan pasti tahu kan gitu, sekamar habis itu keluar makan siang, makan malam, makan pagi bareng sampai tidur lagi juga ya itu aja gitu. Sulit untuk merahasiakan sesuatu. Betul, sampai kita bilang di sana itu tembok pun bertelinga, batu pun punya mata gitu. Saya tahu itu, saya pernah tinggal di kondisi seperti itu. Iya. Tahu-tahu orang tahu aja gitu ya kan. Jadi kan ada suatu kondisi di mana kita tidak bisa menyembunyikan banyak hal. Nah yang aku pengen tanya adalah, pernah nggak sih kamu melihat ada teman-temanmu ya yang mengalami kondisi diperlakukan dengan tidak baik, terutama yang wanita, mengenai pelecehan? Pernah nggak? Saya kamu tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Sampai dengan berita itu meledak ya. Makanya waktu itu ya kita semua yang di sana kaget. Ini kenapa gitu. Dan waktu itu kita juga begitu berita meledak kan tahun lalu ya, Mei tanggal 29 Mei 2021. Gitu kan. Itu kan tiba-tiba meledak yang dimana kita di sana itu ya melakukan aktivitas seperti biasa, ya seperti dulu sampai sekarang sama gitu, seperti itu. Dan tiba-tiba kenapa ini tanggal 29 Mei tiba-tiba meledak dan kayak apa ya, kita kayak diserang bom gitu kan. Yang kita bingung mau kita jawab, loh di sini kita baik-baik aja, orang sudah terlanjur nggak bisa percaya gitu, gitu kan. Dan apalagi waktu itu kan masih pandemi ya, dan kita di sana memang tidak buka selama pandemi karena kan banyak siswa di sana, banyak juga staf di sana yang kita memang karena muridnya dari seluruh Indonesia, orang tua juga khawatir karena pandemi, akhirnya kita semua bisnis juga close, terus habis itu sekolah kan juga online kayak gitu kan. Kita mengamankan mereka gitu. Jadi bingung gitu kan, orang ketika misalnya orang mau datang kan karena pandemi, masih benar-benar pandemi yang masih ramenya itu kan. Nah kita mau buka juga serba salah, tapi ketika nggak dibuka dikiranya nutup-nutupin. Iya, kondisinya kan karena lagi pandemi saat itu. Kalau kamu gimana? Yang sama. Coba perspektif kamu, nggak apa-apa, cerita. Kalau dari saya pribadi, sampai dengan kasus ini mencuat di media-media, saya nggak pernah mendengar, saya juga tidak pernah mengalami. Lah itu temenmu. Jadi itu benar-benar kalau misalkan mereka bilang di media sosial semua anak asrama itu tahu, kita yang di dalam itu banyak yang tidak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Kamu juga nggak tahu? Nggak tahu. Ibu? Nggak tahu. Dan dia saya bisa undang semuanya ini. Tunggu. Ini beneran kalian nggak tahu? Apa ada yang ditutup? Tolonglah jujur. Ini kita harus fair ini. Saya sendiri kan ya boleh dibilang diberikan amanah ya di sana.
Kalau misalkan saya harus, sedangkan ada ribuan orang yang benar-benar menyisihkan segala yang mereka punya untuk bisa sekolah itu berdiri dengan aman dan nyaman. Kalau kami tidak berusaha menjaga itu kan, ya saya jadi tidak amanah dong. Betul. Itu udah pasti. Terus di satu sisi kita kan punya nurani. Masa ya kita bisa gitu, tega loh, tega seperti itu untuk membiarkan itu kan ya nggak mungkin sekali gitu. Dan bukan cewek juga kan semuanya kan. Terutama dari sisi kami sih, kalau apalagi saya pribadi karena saya juga memimpin para guru gitu ya, bersama dengan mereka untuk memastikan pendidikan di sini benar-benar baik ya. Kami terus terang jadi merasa galau juga gitu. Bahkan sampai dengan hari ini sekolah kami itu sudah 3 kali terakreditasi. Ini sudah mau 3 kali dan itu terakreditasi gitu. Sedangkan secara lembaga pun kami karena sudah semua tahu bahwa kami ini boarding school, ada ketentuan bahwa di boarding schoolnya di Malang Raya itu maka yang membina itu dari Dinas Pendidikan bukan cuma 1 orang tapi 3 orang yang beliau itu datang setiap minggu dan secara random bisa menanyai siapapun gitu, ada apa di sini, kalian punya keluhan apa, itu bisa kapan saja dan mereka bisa milih siapa terbuka aja. Lah ya, kan terbuka bisa dicek gitu. Siapa aja gitu. Betul. Kan. Betul. Dan yang terjadi kan termasuk pada saat sesudah kasus itu bergulir, kami kan mendapatkan pemeriksaan memang dari inspektorat, begitu juga dapat pembinaan dari dinas provinsi, dinas pendidikan provinsi dan ya. Segala hal tentang KBM kami upayakan untuk bisa maksimal terjalani dengan baik. Kalau dari sisi kasus ya saat 10 hari itu diperiksa ya beliau-beliaunya menyatakan, jangankan saya sih meragukan gitu karena beliau juga menghargai ya proses hukum yang berlaku. Beliau menyampaikan bahwa ya saya menghargai segala proses hukum yang sekarang berjalan. Tapi selama 10 hari saya mencoba untuk sidak istilahnya. Ya jangankan kejadian desas-desus di antara para siswa dan para alumni aja nggak ada. Masa? Nah beliau yang memeriksa kami selama 10 hari itu benar-benar saya nggak bisa ngatur. Bu tolong siapkan 10 anak. Oh Pak anaknya ini ya. Misalkan saya kondisikan saya briefing dulu, nggak bisa. Mereka nggak mau. Orang mereka inspektorat. Iya. Nggak mau. Dan Ibu berbicara Ibu berbicara seperti ini ditonton banyak orang. Ini mempertaruhkan banyak hal juga jadinya. Iya betul sekali. Dan tidak ada desas-desus itu gitu. Mereka pun juga sekali lagi dari inspektorat manggil nih dari sisi pengamanan. Dari Pak Security, mulai dari yang baru bekerja di SPI sampai yang terlama kerja di SPI itu beliaunya ya manggil, ya meriksa, ya mencoba untuk mencari informasi dan ya alhamdulillah gitu sampai dengan hari ini kan waktu itu kami diperiksa selama 10 hari itu bulan September 2021. Terus bulan Desember kami perpanjangan akreditasi keluar dan ya masih A gitu. Terus kemudian tahun 2022 ini kami keluar lagi izin perpanjangan operasional sekolah yang setiap 3 tahun dikeluarkan. Ya keluar. Nah berarti kan ya secara kelembagaan, secara pembelajaran ya aman. Memenuhi persyaratan. Ya. Kamu kenal JE nggak? Kenal. Pernah ketemu? Pernah. Sering? Nggak sering. Cuma kan beliau juga ada acara juga di tempat kita kayak gitu. Tapi pernah ya maksudnya kalau kemarin ya waktu sebelum pandemi. Nah, itu sebelum pandemi kan beliau ada ngisi training dari perusahaan-perusahaan kayak gitu, beliau datang ya ketemu karena kan beliau sibuk. Ya masih ngisi jadwalnya itu udah penuh dari mulai jam sesi pagi, sesi malam ya. Ketemu biasanya cuma lewat aja kayak gitu. Tapi kalau ketemu dalam satu ruangan biasanya pada saat meeting tahunan aja. Meeting tahunan aja. Kan biasanya kita evaluasi. Oh, tapi tidak pernah berdua satu ruangan. Oh, enggak. Katanya ada ruangan khusus. JE, enggak ada. Enggak ada. Di sekolah ada ruangan khusus. Kamar. Ruang sekolahan itu ya kantor sekolah. Oh, bukan ruangan khusus dia? Tidak ada. Tidak ada ruangan khusus. Tidak ada ruangan khusus. Tidak ada ruangan khusus. Ya, ruangan yang maaf ya. Nggak apa-apa. Nah, cerita.
saya sama Saida ini kan satu angkatan, bener-bener tahu persis di mana dia cerita, waktu kapan. Itu kan kita ada di sana. Di mana dia masuk, kita masuk. Siapa cerita? Yang rambut panjang. Oke. Nah, dia cerita apa? Kita ada di sana. Kondisinya kita ada di sana, dan dia bilang kan di kantor itu. Saya pun tahu tempat itu. Gitu. Dan mungkin buat semua yang nonton mungkin nggak kebayang ya seperti apa sih ruangannya. Jadi ruangannya itu memang ada kamar-kamarnya. Tapi di mana beliau datang, di situ pasti beliau sama timnya. Ada timnya beliau? Iya, timnya. Timnya ada asistennya, ada habis itu ada tim-tim yang lain, tim training lah khususnya. Iya, dia nggak sendiri maksudnya. Iya, di dalam ruangan yang sama itu dia beliau nggak sendiri. Tidurnya paling itu minimal 8 sampai 12 orang di satu ruangan itu. Gitu. Jadi ketika saya sendiri melihat dia cerita di mana-mana, itu tuh bener-bener kayak, kok bisa sih kamu ngomong kayak gitu, padahal kan kenyataannya kayak gini. Itu katanya gitu. Ada suka dipanggil satu-satu ke ruangannya JE katanya muridnya. Bu? Enggak. Sekarang di situ tuh kamu enggak pernah? Enggak pernah gitu loh. Terus habis itu juga dengar cerita dari awal gitu ya. Yang kemarin juga sempat lucu yang dia bilang bahwa sempat ditanyakan, kalau kamu kayak gitu udah gitu kan berapa kali? Iya kan? Kamu trauma. Dia bilang kan trauma. Iya, trauma. Yang dimana saya, Saidah, dan mungkin teman-teman di sini angkatan 1 sampai 4 ya, yang kenal angkatan 2 kan mereka zaman kita. Kalian kan bisa nyebutin ya, siapa sih cowok yang deketin dia? Siapa yang dari pacarnya dia? Iya kan? Yang dimana habis lulus dia udah punya pacar. 2011 sampai 12. Habis itu putus karena cowoknya resign, ya kan? Terus 2013 itu sama pacarnya sekarang yang kemarin dia bilang mau pamit mau mempersiapkan pernikahan. Itu dia pacaran dari 2013 sampai 2021. Siswa juga di dalam itu. Itu alumni angkatan 3. Gimana ceritanya trauma? Kalau pacaran bisa sampai 2013 sampai 21, terus pulang mau nikah. Traumanya ada di sebelah mana? Nah, bisa aja kan ditutupin toh. Dia tutupin bisa toh. Ya, bisa. Gitu. Nah, kamu teman dekat. Ini satu geng. Geng. Wah. TikTok bareng nggak? Belum ada TikTok. Kamu teman dekat ini jujur ya? Dekat ya? Teman dekat. Oke. Nggak nyari pencitraan dong ya? Oke. Pernah cerita nggak beliau gitu, mungkin ada kamu nangkep, aduh ini kayaknya kenapa-napa, kamu bagaimana teman dekat? Jadi selama kami bersama di SPI mulai dari kita SMA, kemudian memang selama kita di sana itu kan kita memang aktif untuk cari kegiatan, lomba-lomba apa segala macam. Itu tidak pernah menunjukkan kesedihan, tidak pernah menunjukkan kalau dia itu stres, tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu sedang ada dalam masalah, kecuali masalah dengan keluarganya. Serius kamu? Serius. Oke, lanjut. Itu yang benar-benar dia selalu bahkan kelihatan dong kalau misalkan dia kan orangnya bukan orang yang tertutup juga. Oh, dia bukan orang tertutup. Dia bukan introvert kayak saya ya. Enggak ya. Bercanda sedikit ya. Jadi orangnya terbuka, orangnya suka ngobrol gitu, menyenangkan. Terbuka. Oke. Karakternya kayak gimana? Coba. Kalau dia itu suka kumpul sama orang dan dia paling tidak bisa itu sendirian. Makan pun juga harus ada temennya, apa segala macam. Itu harus benar-benar ramai. Lebih dari satu orang kayak gitu. Apa mungkin karena dia takut? Enggak. Karena memang itu dari kita mulai masuk sampai dengan waktu ini, apalagi kan kalau misalkan pas SMA itu kemana-mana bersama, bareng terus. Jadi mulai dari pagi sekolah apa kayak gitu kan kita juga bareng-bareng terus gitu. Dia ada trauma nggak? Ada trauma nggak? Trauma sih kalau menurut saya sih nggak ada. Nggak ada. Jadi masalahnya cuma keluarga aja gitu dia. Keluarga yang sering diceritakan itu adalah masalah keluarganya yang perlu uang, keluarganya perlu apa. Seperti itu benar itu ya? Itu benar. Kamu bisa bertanggung jawab ya? Betul. Nah dia kan juga cerita tuh, katanya kalau di sana dia kerja nggak digaji katanya. Itu digaji nggak? Gimana coba? Menggaji gimana gaji menggaji?
Ini finance-nya mau mungkin bisa finance, bicara. orang finance. Udah gak curang Berapa tabungan yang di kita? Udah gak curang ya? Gimana ceritanya? Ya jadi kalau aduh Kok dia saya ngomongin ketawa? masalah gaji karena memang uang yang dia bawa pulang, jadi memang sebelumnya dari pihak yayasan itu memang ada membantu Oke. untuk istilahnya apa ya namanya, karena kan kalau misalkan manajemen keuangan, kalau misalkan kita tuh gajinya kita pegang sendiri, kita masih muda usia segitu, kita dikasih uang berapapun pasti akan habis dong. Saya paham sampai di situ. Dan waktu itu dari pihak yayasan membantu untuk memanajemenkan itu. Oke. Tetapi ketika kita minta sewaktu-waktu apapun yang kita butuhkan itu selalu dikasih. Oh berarti Berapapun disimpenin kan? Betul, dibantu simpankan. Itu betul Bu ya? Iya betul, dan itu jelas. Jadi mereka ada kayak semacam mereka sendiri yang bersepakat. Oke, gajimu sekian nih. Sekian katakanlah misalkan 4 juta gitu ya. Oke, dari 4 juta ini yang kamu mau ambil cash berapa bulan ini? Oke, tekan. Berarti saya mau ambil yang cash itu 1 juta, yang 3 juta tolong bisa disimpankan. Supaya nggak habis. Itu ada semua pencatatannya. Itu betul. Iya benar. Oke. Dan bahkan saat misalkan ada yang resign dan dia minta semua tabungannya kembali bisa. Oke. Dan untuk yang ini pun juga kemarin tabungan yang dibawa juga cukup besar. Oh dari hasil simpanannya dia. Betul. Oh Dari pas hasil- dia mau resign ya. Pas dia Buat mau. nikah soalnya ya. Betul. Oh berarti dia punya uang lah ya. Ya, Gitu ya untuk dia modal pastilah. nikah ya. Iya. Ya 2 digit. Sekarang 3 pertanyaan digit ya Mai? 3 digit. 3 digit. Sekarang pertanyaannya adalah ini apa yang terjadi? Kok aku jadi ikutan pusing? Itu dia sampai pada saat Mei akhir itu kan begitu gejala itu meledak, wah sudah kita dari keluar, jangankan mereka, saya pun kan juga diriuhi gitu kan sekeliling kan, iya sampai Dila ini kan orang tuanya juga sampai datang loh. Iya. Ini. Kenapa orang tua? Ya karena kita di sana, saya sendiri kan di sana selama, kalau sekarang ya itu berarti 14 tahunan ya kan. Jadi orang tua itu memang sering datang ke sana. Tidak cuma orang tua saya aja, tapi orang tuanya Saida, orang tuanya Siswa, mahasiswa. yang lain, terus habis itu orang tuanya yang rambut panjang juga ke sana gitu kan. Jadi memang tempat kita dari mulai kita SMA itu orang tua mau datang kapanpun itu bisa, asalkan memang sudah janjian sama bapak ibu asrama untuk ngatur, oh anak-anak misalnya jam istirahatnya jam sekian boleh datang, kayak gitu. Oh ini masih sekolah, nanti tunggu ini itu, seperti itu. Dan waktu karena orang tua saya sering ke sana dan ngerti kan kondisi di sana, bahkan dia juga beliau kenal banyak teman-teman saya yang ada di sini, gitu kan. Nah begitu ini mencuat dan waktu itu yang yang saya baru tahu ketika berita itu tersebar adalah orang tua saya memang waktu itu kan berita tersebar Mei, tanggal 29 Mei 2021. Waktu Desember 2020 itu orang tua saya sempat benar-benar heboh dan orang tua saya nggak mau minta alasan saya dan mereka bilang pokoknya detik ini kamu pulang. Gitu. Khawatir. Itu padahal belum Kasusnya kejadian. 5 bulan sebelum Desember 2020. Jadi Desember 2020 orang tuanya meminta dia pokoknya pulang. Kenapa? Nah itu waktu itu kan saya bingung, Mas Edo, kenapa sih? Saya bilang, loh Bu kenapa gitu kan. Udah pokoknya kamu pulang, nggak mau tahu pokoknya pulang gitu. Pokoknya kamu pulang, saya dijemput sampai kayak gitu loh. Kenapa, ada apa? Saya bilang gitu, jelasin dulu kenapa. Enggak, pokoknya kamu pulang. Itu sampai semingguan itu benar-benar diributin itu. Terus waktu itu kan saya bilang, loh saya di sini baik-baik aja. Nggak apa-apa saya pulang. Iya saya pulang, tapi cuma sebentar. Dan waktu itu memang saya pulang, tapi cuma sebentar. Saya cuma, ya udah saya kenapa mungkin kangen karena belum pulang kan, waktu pandemi kan belum pulang. Jadi waktu itu ya udah saya pulang. Kenapa sih? Nah waktu itu terjawabnya, akhirnya kan sudah mereda, beliau berdua mereda. Akhirnya waktu Mei itu berita meledak, itu benar-benar heboh lagi kan. Mereka bilang bahwa ini berarti beneran cerita yang bapak ibu dengar waktu Desember itu berarti itu beneran. Saya kan kaget. Oh mereka udah denger duluan gitu? Iya Desember itu. Nah waktu itu kan saya kaget loh.
kok apa maksudnya cerita yang mana? Saya baru ingat yang ya waktu Desember, kamu ingat nggak waktu itu ibu telepon harus minta kamu pulang. Nah saya oh ya, terus itu kenapa? Akhirnya diceritakan. Jadi dari mereka semua sebelum kejadian ini mereka memang si rambut panjang itu kan memang punya tim. Timnya cukup banyak. Dan waktu itu dari mulai November itu sudah mulai keluar sampai mungkin sekitar 20-an sekian. Kayak gitu kan. Nah, salah satu dari mereka itu ternyata menemui orang tua saya waktu Desember. Dengan tujuan diceritakan bahwa di sana itu nggak aman. Di sana nggak aman, ada kejadian gini gitu apa segala macam. Saya kan bingung loh. Bu, kan ibu juga tahu sendiri kan kondisinya di sana seperti apa, dan saya baik-baik aja. Ini berita meledak juga kita bingung yang di dalam ini kenapa. Dia khusus nemuin timnya khusus nemuin orang tuamu gitu. Iya. Apa motivasinya? Nah itu kan saya nggak tahu. Waktu itu benar-benar saya pusing waktu Mei itu. Kamu pusing pasti. Karena pulang. Tiba-tiba seperti itu. Terus tiba-tiba dari ponakan saya ada yang pernah sekolah di sana. Cuman kan dia udah lulus. Kayak gitu. Dia juga bilang yang sama. Kak pulang aja gini-gini. Kenapa? Aku bilang aku dengar ada berita ini dari si X lah kayak gitu. Kayak gini loh. Kan kamu tahu sendiri, kamu lo sampai lulus di sana. Iya Mbak, aku tahu kok. Kayak gitu. Cuma dia bilang kayak gini-gini. Sekarang kamu udah 3 tahun kan ke sana. Kamu pernah dengar sesuatu nggak? Saya tanya. Nggak pernah. Terus ya saya bilang, terus yang kamu maksud nih cerita yang mana? Orang kamu sendiri yang sekolah di SPI selama 3 tahun dan kamu cewek lulus dengan aman tanpa ada sesuatu. Kenapa kamu sekarang terpengaruh sama sebuah cerita itu gitu? Nah itu yang kita bingung gitu kan. Dan sampai dengan kan kita juga ngupdate terus selama persidangan gitu ya. Kemarin kan dia bilang bahwa masalah ini nggak selesai karena faktor yang si JE punya kuasa lah apa segala macam. Kita sendiri di sana memantau seperti apa sih fakta-fakta persidangan. Gitu sampai ada berita yang memang katanya yang settingan lah atau apa, tapi saya nggak tahu itu siapa. Settingan tuh apa maksudnya? Ini semua di setting gitu. Oh itu cuma di berita. Itu urusan lain gitu. Ini yang aku mau tanya dari perspektif kalian aja, jangan dicampur sama urusan itu karena kan kalian di sana kan yang mengalami dan kalian ada di sini kan mempertanggungjawabkan omongan kalian. Yang aku mau tanya hanya seputaran itu aja. Nah aku dengarnya juga puluhan siswa di sana dilecehkan. Ibu dari ibu. Iya. Berapa banyak yang dilecehkan? Tidak ada. Serius sih Ibu? Tidak ada. Bu, aku tak pegang lu tanganmu ini. Iya, silakan. Tidak ada, serius. Mana? Ya kalau misalkan mau di logika, karena memang tempat kami itu juga terbuka. Siapapun juga bisa keluar, siapapun bisa masuk. Meskipun kita di sana juga ada security yang memantau. Tetapi ketika misalkan, apalagi Saida juga pernah ada di bagian pengadaan barang juga. Dan saya juga bisa keluar masuk atas izin dari pihak yayasan juga seperti itu. Dan fine gitu, kita bisa ketemu dengan siapapun. Even saya kontak dengan para supplier, saya bisa menceritakan apapun dong. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin dikunjungin di SPI sendiri dikunjungin karena memang setelah lulus kan kami diberikan wadah untuk kami kelola bisnis seperti itu, bisnis bersama-sama, dan itu ada restoran, ada merchandising, kemudian juga ada event, ada banyak, ada hotel juga di sana. Hotel, yang namanya hotel pasti dikunjungin dong sama tamu. Kita berharap okupansinya juga gede gitu kan. Sekarang kita ke rambut pendek. Tadi rambut panjang. Siapa yang mengenal rambut pendek? Ibu mengenal rambut pendek? Ya, saya mengenal. Berapa lama Ibu kenal? Berarti karena dia 3 tahun bersekolah plus 9 barengan itu? Oh enggak, adik kelasnya. Kan? Oh rambut pendek adik kelas ya? Adik kelas. Jadi 1 tahun lebih sedikit lah tinggalnya di SPI. Gitu. 1 lorong? Di asrama itu sama Ibu? Pernah 1 lorong, tapi ada kalanya dia pindah ke beda lantai gitu. Kan beda lantai cowok? Enggak, jadi kami kan cowoknya memang jumlahnya kan lebih sedikit. Jadi untuk Putri itu di 1 lantai dengan saya dan lantai ketiga. Oh 3, gitu. Cowok sehingga supaya cowok nggak bisa naik ke atas gitu kan. Iya gitu. Ibu mengenal yang rambut pendek
seperti apa Ibu kalau dari pengenalan Ibu aja? Ya, aktif, cukup aktif, terus suka mengkoordinir begitu, terus sejauh sampai dengan dia bekerja sebetulnya ya tidak menunjukkan hal-hal yang aneh gitu. Jadi biasa aja sampai dengan memutuskan untuk berkarya di luar gitu pamitnya. Oke, tidak ada hal aneh ya? Tidak ada hal yang aneh. Kenal rambut pendek? Kenal baik apa kenal biasa aja? Kalau saya kenal biasa. Biasa aja. Dia berarti adik kelasmu ya? Adik kelas. Kamu lihat dari yang kamu kenal seperti apa orangnya? Kalau anaknya cukup ceria ya, anaknya cukup ceria. Terus habis itu dia juga cukup tomboy, banyak teman-temannya, teman cewek, teman cowok juga banyak. Gitu. Orangnya supel ya. Pernah menangkap dia mengalami kondisi trauma atau dilecehkan atau apa, pernah kamu tangkap? Kalau sepanjang saya tahu itu nggak pernah. Nggak pernah nangkap ya? Iya. Seperti tadi kita obrolin nih, apapun yang terjadi di dalam asrama itu dinding bertelinga kan ya? Iya. Kamu Saidah? Kalau saya kenal sama yang rambut pendek karena memang pernah ada dalam satu divisi. Satu divisi? Di divisi restoran waktu itu. Divisi restoran, Nah, dan selama proses bersama dengan saya pun juga baik-baik saja. Dia juga pandai berkoordinasi, kemudian juga intinya koordinator lah di sana seperti itu. Dan sepanjang pengetahuan saya pun juga jika benar kejadian itu adalah di tahun 2009 ke bawah atau 2010, let's say seperti itu ketika mereka masih bersekolah, setahu saya adalah ini juga mereferensikan beberapa adik-adiknya, sepupunya dia. Mereferensikan maksudnya? Untuk sekolah di SPI. Jadi kan kami ada daftar tuh, misalkan Dila mereferensikan adik kelasnya siapa aja untuk bisa diterima. Jadi adiknya itu bisa bersekolah karena referensinya Dila gitu. Nah, si rambut pendek itu dia mereferensikan bahkan ada yang sepupu lah, istilahnya sepupu, terus ada yang tetangga, ada yang saudara dekat. Dia referensikan. Iya, direferensikan. Di tahun mulai tahun selanjutnya. Angkatan selanjutnya itu sampai dengan dia resign gitu. Nah, sekarang kan kalau misalkan dia merasa dia sendiri tidak aman, dia merasa terancam perkara kekerasan seksual dan lain sebagainya, ya tidak seharusnya kan dia mereferensikan adik-adiknya itu. Bahkan wanita semua ya, yang direferensikan wanita semua. Wow. Ada apa sebenarnya? Menurut kalian ada apa ini? Nggak tahu ya, belum tahu ya. Sampai dengan hari ini kami tidak tahu. Tidak tahu ya. Yang jelas sih kalau saya sendiri, apapun gejolak yang ada di luar, pada intinya janganlah gitu menyangkut pautkan dengan lembaga, karena lembaga ini terpantau, kami pun juga menjalankan sesuai dengan yang seharusnya. Amanah. Jangan sampai karena kepentingan tertentu gitu, ataupun karena mungkin blow up yang terlampau berlebih tanpa cross check di tempat kami, ini akhirnya membuat anak-anak kita resah gitu, dan pendidikan tidak bisa berlanjut dengan tenang. Walaupun sampai dengan hari ini kami terus berkomitmen dari sisi yayasan, saya bersama dengan guru-guru itu untuk berkomitmen bagaimana caranya anak-anak tetap berfokus dalam pelajaran, dalam pembelajarannya ada di SPI. Pada intinya apapun yang terjadi di luar sana, ya kami tetap berjalan dan kami baik-baik saja. Iya. Gitu. Itu yang kami harapkan sih. Dan yang mau diperjuangkan. Yang kami mau perjuangkan, dan bagi ya siapapun, Bapak itu termasuk Mas Denny, kapanpun mau datang ke SPI, gerbang kami terbuka. Mau melihat keadaannya, mau juga berkomunikasi dengan kami, silahkan datang. Kami welcome. Oke, terima kasih banyak. Kalau kamu, Dil, apa sih yang kamu perjuangkan dengan ngomong di sini? Ya, kenapa saya sampai detik ini juga dengan begitu, kalau dibilang saya sendiri ya, karena tekanan itu benar-benar banyak dari siapapun, karena saya juga di merchandise gitu ya, cukup banyak berhubungan dengan klien, yang dimana pasti klien itu juga setiap saat bisa tanya gitu. Dan pasti dengan nge-share link ini itu cukup mengganggu gitu kan.
kenapa sampai detik ini saya berada di sini gitu, dan boleh cerita ke belakang bahwa waktu 2011 itu saya lulus, saya memang sebenarnya dipaksa pulang oleh orang tua saya untuk kuliah. Setahun pertama, 2 tahun pertama itu saya dipaksa untuk udah pulang aja kuliah. Jangan kerja dulu. Itu gitu. Dikarenakan masalah itu bukan. Jadi bukan waktu itu kan beliau merasa bahwa udah jauh nih, SMA-nya udah jauh. Pada umumnya kan habis SMA kuliah, habis itu kerja. Nah beliau nggak mau kalau anaknya nih kerja duluan. Kayak gitu. Masih muda lah, nikmatin dulu apa kayak gitu kuliah. Prosesnya gitu. Tapi waktu itu kan saya bilang bahwa tempat ini tuh bagus. Mungkin saya nggak bisa cerita karena Bapak Ibu kan nggak ada di Selamat Pagi Indonesia. Tidak merasakan bagaimana tempat di sana, lingkungannya, terus saya bisa bertumbuh kan nggak merasakan. Jadi waktu saya bilang saya mau di sini karena merasa bahwa di sini saya bisa bertumbuh seperti itu, dan sampai detik ini kenapa saya masih di sana meskipun dengan misalnya ya bisa dibilang kayak hantamannya juga cukup kenceng gitu ya, terutama pada saat berita ini adalah ya saya masih merasa bahwa meskipun berita di sana heboh, boleh kunjung di tempat kita, semuanya berjalan baik-baik aja gitu. Dan visi Selamat Pagi Indonesia dengan apa yang dilakukan ini sejalan. Saya melihat sendiri gitu. Kalau saya punya pilihan, kalau saya nggak lihat tempat itu bagus, saya sudah keluar dari 2011. Tapi karena saya merasa bahwa tempat itu bagus, dan juga ada satu hal yang menyemangati saya adalah waktu proses itu gitu ya, itu kan benar-benar hantaman dari banyak gitu kan, tapi ada adik saya masih sekolah, dia datang, kakak semangat ya, apapun yang berita yang ada di luar biarkan mereka berbicara Kak, tapi kita di sini akan menjawab mereka dengan prestasi kita. Mereka bilang itu yang membuat saya oke. Mari kita selesaikan gitu, dan intinya ya kita sabar, kita tahu apa yang kita lakukan di sana. Itu kenapa saya masih ada di sini, karena saya juga melihat adik-adik saya ini benar-benar berjuang. Kak, aku mau ikut lomba ini, aku mau nunjukin bahwa kita berprestasi dan kita nggak seperti apa yang mereka bicarakan gitu. Kamu dapat gaji di sana? Dapat. Saya lepas gajimu ya, kamu nggak dapat gaji. Anggap sekolah ini tutup, apa yang akan hilang? Keluarga. Yang kau perjuangkan adalah harapan anak-anak itu yang ada di sana kan? Ya, tempat itu sudah menyelamatkan masa depan saya, dan tempat itu nggak boleh tutup karena banyak anak membutuhkan tempat itu untuk masa depannya. Seda? Kalau boleh sedikit cerita, di tahun 2021 ketika kasus ini meledak, sebenarnya juga dari keluarga juga udah manggil untuk kamu pulang sekarang, kalau nggak tak jemput. Dan waktu itu saya memutuskan untuk ya udah saya kunjungin sebentar orang tua saya dan keluarga saya, keluarga besar. Dan waktu itu saya bisa meyakinkan ayah saya dan keluarga saya bahwa kondisi saya baik-baik saja, kondisi kami di SPI baik-baik saja, dan saya juga diberi amanah oleh mereka. Tunjukkan kepada kami, jika memang apa yang kamu pilih itu benar, jika apa yang kamu percayai dan kamu yakini itu benar, lakukan. Dan hari ini saya melihat benar-benar apa yang saya lakukan dan saya pilih tidak salah. Saya ngelihat adik-adik saya, karena terakhir di tahun 2022 ketika ada berita ini lagi muncul dan lebih dahsyat lagi, ketika saya juga berkumpul dengan adik-adik saya di sana, tenang aja Kak, saya udah jawab orang tua saya Kak, Mama lihat saya di sini bahagia, saya di sini masih makan dengan enak, dan itu yang benar-benar saya pengen tidak pernah berhenti untuk bisa bareng lagi sama mereka. Ada lagi yang pengen ditambahkan sebelum kita akhiri ini? Terkait kasus
biarkan sudah ada yang menangani. Tapi mohon teman-teman semua yang ada di luar sana untuk juga memikirkan psikis dari anak-anak kami, ratusan anak kami yang masih ada di asrama, yang mereka benar-benar menggantungkan pendidikan dan kehidupannya di sana. Kami ingin benar-benar ini tetap bisa berjalan gitu, apapun yang terjadi, walaupun pada kenyataannya mereka melihat tidak pernah terjadi apapun, tapi mungkin kami tidak bisa membuat semua orang itu percaya. Tapi yang kami memohon untuk bisa benar-benar dipikirkan kembali ketika harus mungkin menyudutkan dan lain sebagainya, apalagi dari sisi lembaga, mohon bisa dipertimbangkan. Karena silahkan datang, bahwa kami masih ada ratusan anak di sana. Di sini kan aku melihat posisinya begini, kalian bisa saja membuang Bapak JE, artinya kalian bisa menyelamatkan sekolah ini dengan menceritakan hal yang buruk tentang dia, supaya biar dia berurusan dengan hukum, tapi sekolah ini selamat. Nangkep gak maksudku? Iya, paham. Tapi aku nggak nemu itu dari tadi. Dan sedangkan dia hanya bagian daripada pemilik, bukan pemilik utuh. Jadi kami menghargai setiap dedikasi dari orang-orang yang membuat kami ada. Biarkan itu bukan kami yang menghakimi. Kalau memang nanti entah keputusan pada saat prosesnya seperti apa. Tapi bukan kami yang menghakimi. Tapi kami tahu betul bahwa beliau memiliki peran dan berdedikasi kenapa Sekolah Selamat Pagi itu ada. Dan itu juga bersama dengan ribuan founder yang lain. Maka sekecil apapun, senilai berapapun yang orang-orang itu sudah dedikasikan untuk kami, yaitu harus dihargai. Itu adalah bentuk mereka benar-benar menyisihkan dari apa yang mereka punya. Kami nggak mau menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Satu hal terakhir, proses sedang berjalan. Hasilnya kita tidak tahu. Kita harus sama-sama fair nih. Kalau ternyata terbukti Bapak JE itu melakukan, dan ada buktinya yang jelas, kalian akan bela dia atau tidak? Kami akan memastikan sekolah berdiri. Sekolah berdiri? Iya. Dan Bapak JE? Karena pembelaan ataupun dan lain sebagainya itu sudah bukan ranah kami, karena ini sudah masuk di wilayah hukum. Jadi tapi itu sikap yang dilakukan apabila dia terbukti bersalah, apakah kalian bersetuju atau tidak, atau kalian akan tetap membela dia? Apa sikap yang akan kalian ambil? Kalau dari saya, karena saya juga perempuan, ketika itu memang terbukti, ya beliau harus dihakimi. Tapi kalau itu terbukti kan, gitu, kita harus sama-sama fair kan? Harus sama-sama fair, dan kalau memang beliau tidak melakukan, ya harus hukumnya harus adil. Bukan karena omongan atau hasutan apa, tapi ya harus fair. Secara fakta. Iya, tapi kalau memang beliau, jangankan sebenarnya gampang kayak saya sendiri ya, karena saya tahu saya gitu. Ketika itu terjadi dan memang dia bilang adalah waktu kita sekolah, nggak nunggu saya lulus, saya udah keluar dari tempat ini. Itu kalau dari saya. Kamu akan tetap berusaha untuk mempertahankan keyakinan kamu bahwa ini enggak segala macam. Kalau memang ternyata data pengadilan mengatakan bersalah, gimana? Saya akan memastikan bahwa Sekolah Selamat Pagi itu tetap berdiri. Itu satu hal. Karena memang ini adalah harapan dari banyak anak yang tidak mampu di luar sana. Dan saya juga melihat bagaimana kualitas dari lulusan-lulusan dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang mungkin mereka tidak berkesempatan untuk bisa kuliah, tetapi mereka juga bisa berkarya dalam hidupnya. Meskipun mereka tidak tinggal bersama dengan kami. Setidaknya mereka tidak kembali lagi menjadi seperti apa mereka ketika sebelum datang ke SPI. Aku paham itu. Berarti proses peradilan biar berjalan harus sama-sama fair. Kita tidak boleh membela orang yang bersalah, tapi kita juga harus tahu di sini jangan mengorbankan satu tempat yang dimana banyak harapan di sana dikarenakan satu orang. Jadi kita harus bisa bedain itu kan pesannya kan?
Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Berat juga ya. Satu hal yang saya punya, yang orang tidak punya. Saya bisa mengenali orang yang nangisnya jujur sama yang nangisnya tidak jujur. Karena saya aktor.